sebelum pelajaran kita mulai pagi hari ini, silakan tuan kelas untuk bisa memimpin berdoa. Teman-teman sekalian, sebelum mengawali kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin dan takwa berkepribadian, berjiwa besar, berilmu kreatif dan berketampilan, jadi tujuan menjadi yang terbaik di segala bidang, bukan tantangan, menyumbangkan ilmu, mencerdaskan bangsa, membela negara. SMA Negeri 3 Prabu Muli siap menjadi tunas bangsa berwibawa, tuntaskan semua tugas, pantang menyerah untuk menggapai masa depan yang sejahtera. Silakan duduk kembali. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa kalian ya. Kelas 11 IPA 1 ini memang spesial ya. Semangat, pagi-pagi udah semangat, dan tentunya pasti dari rumah udah siap dan sudah belajar pada malam hari ya. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini sebelum pelajaran kita mulai, Bapak ingin mengecek kehadiran kelas 11 IPA 1. Ada yang hari ini ada semuanya? Tidak ya. Jadi ada yang nggak masuk ya? Kelompok 1? Baiklah anak-anak, untuk melihat materi kita pada pagi ini, saya akan tampilkan di slide depan. Materinya tentang apa itu? Elastisitas itu dalam kehidupan sehari-hari mungkin Anda sudah mengenal, sudah pernah melihat barang-barang yang termasuk elastis, ada barang yang tidak elastis. Ada yang tahu apa itu elastisitas? Silakan. Memang udah belajar semuanya ya. Saya minta Ivan dulu ya, silakan Ivan. Elastisitas bisa dikatakan jika kita memberi gaya ke benda, melepaskannya, benda tersebut akan kembali ke posisinya awal. Kasih aplaus dulu buat Ivan. Ada yang lain? Silakan. Pak. Anissa, ya silakan Anissa. Elastisitas merupakan suatu sifat benda yang apabila kita regangkan dapat berubah kembali ke posisi semula, Pak. Kasih aplaus juga buat. Jadi yang dikatakan oleh Ivan dan Anissa tadi sudah benar, bahwa elastisitas merupakan kemampuan benda yang jika dikasih gaya, diberi gaya, atau direnggangkan, atau juga dirapatkan, kemudian dilepaskan, bendanya akan kembali ke posisi semula. Itu benda, berarti benda dikatakan elastisitas. Nah sekarang anak-anak, untuk apa sih kita belajar elastis? Kita harus pahami tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian bisa memahami tentang apa itu elastisitas. Yang kedua, di dalam elastisitas itu ada 3 yang sudah kita pahami. Ada apa aja? Kalau ditarik apa namanya? Tegangan. Terus kalau ditekan? Tegangan.
regangan dibagi tegangan. Ya, apa tadi? Saya dengar. Silakan Billy. Modulus elastisitas luar biasa ya. Ternyata kalian sudah mempelajari sebelumnya. Baiklah anak-anak. Untuk sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, ya, setelah kita pahami tentang elastisitas, kita akan menyelidiki tentang hukum-hukum. Jadi hukum-hukum itu kita akan selidiki melalui sebuah percobaan. Nah, sebelum kita melihat percobaan, mari kita lihat peristiwa elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pernah yang main seperti ini kalian? Silakan Anda amati peristiwa, didiskusikan dengan teman-temannya di kelompoknya masing-masing. Fenomena kita sehari-hari tentang elastisitas. Kejadian itu seandainya tidak ada barang yang elastis bisa seperti itu? Siap. Silakan didiskusikan manfaat dari elastisitas. Ternyata anak-anak barang yang sifatnya elastis, kalau di kehidupan sehari-hari contohnya apa yang elastis ya? Karet itu bentuknya hanya sehelai ya. Ternyata kalau barangnya luas, permukaannya luas, kemudian memiliki sifat elastisitas, ternyata bisa dimanfaatkan dalam sebuah permainan-permainan untuk kegiatan olahraga seperti yang kalian tonton tadi ya. Baiklah anak-anak, untuk mempersingkat waktu karena kegiatan pada pagi hari ini kita akan melakukan percobaan. Nanti silakan setiap kelompoknya nanti mengambil lembar kerja yang ada di meja Pak Sony ya. Di situ ada lembar kerja, kemudian lembar kerja nanti disertai juga nanti hasil pekerjaan kalian. Itu Anda tuliskan di kertas manila, bisa merah, bisa kuning, bisa biru ya. Namun sebelumnya untuk mengetahui kesiapan dari kelompok yang ada di kelas ini, saya akan menyapa dulu setiap kelompoknya ya. Oke. Saya ingin menyapa dari kelompok 1. Apa kabar kelompok 1? Caroline School Terbaik. Oke, luar biasa. Berikutnya saya mau menyapa dari kelompok 2. Kelompok Nikola Tesla. Sparta. Oke, luar biasa. Kelompok 3. Kelompok Isaac Newton. Luar biasa. Oke. Kelompok 4. Apa kabar kelompok 4? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kelompok 5. Al-Kindi. Alhamdulillah. Oke. Luar biasa untuk kelompok yang ada di kelas 11 IPA 1. Kasih applause dulu buat semuanya. Saya yakin tiap-tiap kelompok kelompoknya sudah siap, tidak sabar lagi untuk melakukan percobaan. Silakan mengambil lembar kerja yang ada di depan. Silakan ketua kelompok masing-masing untuk mengambil lembar kerja dan bahan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Kelompok 1, silakan. Kelompok 1, ya, silakan. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2, kelompok 3, silakan. Kelompok 4, silakan. Kelompok 5, silakan.
Silakan lembar kerja nanti dipelajari baik-baik, didiskusikan dengan kelompoknya. Silakan dilakukan percobaan sesuai dengan langkah kerja yang ada di dalam lembar kerja ilmiah. Dan saya minta karena waktu kita sangat singkat, gunakan waktu dengan seefisien mungkin selama melaksanakan kegiatan. Ya, silakan lembar kerjanya dibuka, didiskusikan dengan teman-temannya. Ya, peralatannya silakan disusun sesuai dengan yang ada di lembar kerja. Percobaannya udah selesai. Setiap kelompok boleh mengamati barangnya, alat dan bahan percobaan. Kemudian bisa memindahkan penulisan di kertas ke kertas manilanya ya. Silakan dipindahkan. Kerjaan di setiap kelompoknya sudah selesai. Silakan di masing-masing kerjaan kelompoknya nanti dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dari kanan ke kiri nanti silakan dipajang dan nanti setiap kelompok boleh melihat hasil kerjaan kawannya ya. Nanti baru saya cek satu persatu mana nanti hasil yang menurut Pak Sony itu yang paling baik. Nanti saya persilakan untuk melakukan presentasi ya. Saya minta dari kelompok 1 dulu, silakan melemparkan hasil pekerjaannya. Ya, silakan.
kelompok silakan memberikan tanda bintang di hasil kerjaan temannya. Kalau hasil kerjanya sendiri bagus ya boleh kasih bintang. Dari kelompok 5 dapat bintang 1 ya. Kelompok 4 bintangnya 1 juga. Bintangnya 2. Kelompok 2 bintangnya 3. Kelompok 1 dapat bintang 2. Maka dari itu kami minta kepada kelompok 3 untuk bisa menyampaikan, iya kelompok 2 ya, untuk bisa menyajikan hasil dari percobaannya. Ya. Seluruhnya silakan bisa maju ke depan semua. Satu orang yang berbicara untuk menyampaikan sebagai juru bicara untuk menyampaikan hasil percobaannya. Silakan. Baiklah, kelompok kami persilakan kepada kelompok 2 melalui moderatornya untuk bisa menyajikan hasil percobaannya kepada teman-teman sekalian. Kami persilakan kepada moderator kelompok 2. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Terima kasih atas kepercayaannya memberikan kami kesempatan untuk menampilkan hasil dari kinerja kami. Kami mempersilakan diri sebagai juru bicara. Perkenalkan, nama saya Billy Putra Truna. Saya selaku juru bicara dari kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai data yang kami peroleh dari hasil kegiatan percobaan hukum HUK. Pada kegiatan percobaan hukum HUK ini, kami menggunakan beberapa alat dan bahan, antara lain pegas, 5 buah beban yang beratnya 50 gram, neraca analitis, dan penggaris. Setelah kami melakukan pengamatan bahwa ketika kami menambahkan satu buah beban yang memiliki berat 50 gram atau 0,605 kg, bahwa kami menghasilkan gaya yang berjumlah 0,5 Newton dan pertumbuhan panjang sebesar 0,02 meter. Ketika kami menambahkan satu buah beban lagi yang beratnya 50 gram, maka berat menjadi 100 gram atau 0,10 kg. Kami menghasilkan gaya sebesar 1 Newton dan pertumbuhan panjang sebesar 0,04 meter. Dari hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa terjadi pertambahan gaya dan pertumbuhan panjang yang konstan, yang kami gambarkan dari grafik berikut. Setelah itu kami menghitung gradiennya dengan menggunakan rumus Y per X, di mana titik Y berada pada 2,5 dan X berada pada 0,1, dan kami menghasilkan gradien sebesar 25. Pada saat kami melakukan percobaan ini, bahwa ada beberapa kekeliruan dan kelemahan dalam percobaan ini, antara lain kurangnya ketelitian dalam mengukur perubahan panjang atau delta L. Saran dan rekomendasi kami untuk memperbaiki eksperimen ini adalah sebaiknya menggunakan pegas yang memiliki tingkat elastisitas yang lebih baik dan menggunakan neraca digital agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 2 sudah menyajikan hasil percobaannya, ya. Kami persilakan untuk kelompok yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Oke, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sunandar dari kelompok 4 ingin bertanya. Pada grafik yang Anda buat, pada sumbu Y terdapat gaya dan sumbu X pertambahan panjang. Apakah boleh sumbu X dan sumbu Y ditukar? Contohnya misal pada sumbu Y menjadi pertambahan panjang dan sumbu X gaya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Aris Munandar dari kelompok 4. Selanjutnya, apakah ada yang masih bertanya? Jika tidak ada, langsung saja pertanyaan Aris akan dijawab oleh Saudara Billy.
Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Aris. Jawaban dari pertanyaan saudara Aris adalah tidak bisa, karena grafik ini merupakan grafik gaya terhadap pertambahan panjang pegas, di mana faktor yang mempengaruhi adalah F. Jika F berubah, maka pertumbuhan panjang juga berubah. Apabila grafiknya adalah grafik pertambahan panjang pegas terhadap gaya, maka sumbu delta L dapat diganti ke sumbu Y. Jadi kesimpulannya bahwa pertanyaan saudara Aris tadi tidak bisa. Gimana? Apakah saudara Aris Sunandar mengerti? Ya, sudah mengerti. Terima kasih. Baiklah, sebelum kami mengakhiri presentasi dari kelompok kami memiliki sebuah kesimpulan yang akan disampaikan oleh Billy. Kepada Billy kami persilakan. Kesimpulannya bahwa dari grafik yang kami gambarkan ini, kami peroleh sebuah garis miring atau yang kita sering sebut sebagai gradien, yang kita dapatkan melalui pembagian gaya dan pertumbuhan panjang, yang merupakan konstanta pegas. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kesalahan mohon dimaklumi. Sekian, selamat pagi. Kajian dari kelompok 2 yang sudah mendapatkan bintang 3. Saya yakin dari seluruh kelompok sudah paham apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Kasih plus sekali lagi buat kelompok 2. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh kelompok yang juga luar biasa. Ada yang mendapatkan bintang 1, bintang 2, ada juga yang masih belum mendapatkan bintang. Ya. Tetap semangat dan kami persilakan untuk kelompok 2 untuk bisa kembali ke tempatnya. Untuk mempersingkat waktu, ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pertemuan pada pagi hari ini, saya minta satu orang dari salah satu kelompok untuk bisa memberikan mempertegas kesimpulan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Siapa? Silakan, angkat tangan. Iya. Silakan Aris dari kelompok 2 untuk menyampaikan kesimpulan kegiatan kita pada pagi hari ini. Dari hasil percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa konstanta panjang pegas diperoleh dari perbandingan antara gaya yang diberikan ke pegas dan pertambahan panjang pegas. Sehingga dari percobaan kami sesuai dengan hukum Hooke bahwa F sama dengan K kali delta X atau K sama dengan F per delta X. Sekian dari saya, terima kasih. Biar kalian nanti bisa memahami kaitan pengaplikasian hukum Hooke dengan permasalahan kehidupan sehari-hari dan untuk memahami konsep hukum Hooke, saya minta nanti Anda bisa mengerjakan soal, ya. Silakan setiap kedua kelompoknya, setiap kelompok nanti untuk menggandakan, ya, ini untuk mengerjakan. Pada pertemuan berikutnya saya minta nanti bisa dikumpulkan dan Bapak akan nilai hasil pekerjaan kalian, ya. Ada 5 soal pilihan ganda dan 2 desain. Kelompok 1, kemudian kelompok 3, kelompok 2, kelompok 5, dan ini untuk kelompok 4. Nanti silakan didiskusikan dengan teman-teman untuk bisa lebih memahami tentang hukum Hooke. Baiklah, anak-anak, alhamdulillah kegiatan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Dan saya minta nanti di rumah jangan lupa tetap semangat untuk membaca, semangat untuk latihan, dan semangat untuk bisa mengerjakan soal. Ya. Marilah kita bersama-sama menutup pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa melafazkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tetap semangat belajar fisika. Semoga kita menjadi seorang yang berhasil di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.